Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan dibangun dan kita pun akan bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu pagi hari ini. Kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan atas begitu besar kasih setia-Mu. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami. Dan kami pun akan mengerti kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari Hakim-Hakim 7 ayat 7. Saya bacakan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya. Coba dikasih Tuhan, menarik sekali. Gideon yang dipanggil pahlawan yang gagah berani itu, ya, bukan Gideonnya sendiri sesungguhnya yang berperkara, tapi Tuhan. Karena terbukti pada waktu akan menghadapi orang Midian waktu itu, Gideon sudah menyiapkan rombongan yang cukup besar, 32.000 orang. Wah, banyak sekali itu. Tetapi oleh Tuhan diseleksi. Yang pertama dipotong, 22.000-nya pulang, tinggal 10.000, dipotong lagi, dan akhirnya, singkat cerita, cuma 300 orang yang bersama-sama dengan Gideon. Waduh, ini nggak main-main, ini motongnya nggak tanggung-tanggung Tuhan. Ya, dari 32.000, cuman disisakan 300 orang yang akan bersama-sama dengan Gideon menghadapi bangsa Midian. Padahal orang Midian ini jumlahnya banyak juga. Ya, secara hitung-hitungan, secara kekuatan manusia jelas tidak imbang, jelas tidak mungkin Gideon bisa menang. Betul kan? Jadi bayangkan, dari 32.000 disisakan cuma 300 saja, yang lainnya suruh pulang. Ini kan menjadi satu yang nggak masuk akal. Tetapi disitulah justru kuasa Allah dibuktikan, ya, sehingga Gideon tidak bisa bermegah. Ya, kita seringkali juga menghadapi situasi yang seperti Gideon kan. Dalam kekuatan kita sudah nggak mungkin, tapi Tuhan kadang izinkan kita untuk menghadapi sesuatu yang nggak masuk akal. Nah, ketika berhasil, justru ini kesempatan yang baik untuk kita mengembalikan kemuliaan buat Tuhan. Karena memang sesungguhnya Tuhan yang bertindak. Seperti yang dialami Gideon ini dengan 300 orang. Pada sebelumnya 32.000. Luar biasa. Dengan demikian kita tahu memang kisah selanjutnya Gideon betul-betul menang. Ya, bangsa Midian dikalahkannya. Nah, dengan itulah akhirnya
Gideon dan juga bangsanya, mereka semua memuliakan Tuhan karena menyadari kalau bukan Tuhan yang bertindak, kalau bukan Tuhan yang berperang ganti mereka, maka tidak mungkin ya Gideon dan pasukannya, orang-orangnya itu bisa menang dalam pertarungan yang tidak imbang itu. Tetapi sekali lagi kita lihat bagaimana Tuhan berperkara dalam kehidupan Gideon. Mari jemaat dikasih Tuhan, kadang-kadang kita diizinkan Tuhan menghadapi situasi yang sulit, beban yang berat, bahkan menurut hitung-hitungan kita, menurut logika kita. Wah, ini terlalu berat, terlalu sulit. Bahkan kadang Tuhan izinkan kita menghadapi situasi yang demikian, yang tidak mudah bagi kita. Atau bahkan kita dapat visi dari Tuhan untuk kita melakukan sesuatu dan itu nggak masuk akal. Tetapi jemaat dikasih Tuhan, kalau Tuhan yang memerintahkan, kalau Tuhan sendiri yang berkehendak, percaya bahwa Tuhan yang akan berperkara, percayalah bahwa Tuhan yang akan bertindak. Ya, kalau kita sudah menyadari bahwa ada campur tangan Tuhan, dengarkan Dia. Apa yang diinstruksikan, apa yang disampaikan Tuhan untuk dikerjakan, kerjakan itu. Sekalipun tidak masuk akal, sekalipun susah dimengerti. Tetapi dari awal kita yakin percaya Tuhan yang memanggil dan kita mentaatinya, maka kita akan melihat sesuatu yang biasa terjadi. Ya, disitulah terjadi kekuasaan Tuhan dinyatakan. Disitulah terjadi mujizat Tuhan dinyatakan. Nah, dengan demikian tidak ada alasan bagi kita untuk bermegah diri. Karena kita menyadari bukan gagah kuat kita. Gideon pun demikian. Dia menyadari bahwa bukan gagah dan kuatnya Gideon. Karena Gideon sendiri adalah pribadi yang hanya mengikuti instruksi Tuhan. Dan selebihnya Tuhan yang berperang. Dan akhirnya singkat cerita, sudah bisa baca lanjutannya. Gideon menang. Jemaat dikasih Tuhan, bagaimana dengan hidup kita? Bagaimana dengan permasalahan yang kita hadapi? Bagaimana dengan musuh yang harus kita hadapi? Musuh ini bisa banyak hal ya. Termasuk problema kehidupan kita yang harus dihadapi. Yang menurut logika, hitung-hitungan kita rasanya nggak masuk akal. Rasanya tidak mungkin kita bisa menang. Tetapi selama bersama dengan Tuhan, selama kita mentaati Tuhan, selama kita mendengarkan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka yang tidak masuk akal itu menjadi nyata, menjadi mungkin. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia perkasa, Dia berdaulat, dan Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Amin, berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami belajar dari Gideon. Ya, dengan segala keterbatasannya, kami bisa melihat bagaimana Engkau berperkara melalui Gideon dan orang-orangnya. Gideon dengan jumlah yang begitu besar, 32.000, tetapi Engkau pangkas tinggal 300 orang. Tetapi dengan 300 orang ini terjadi sesuatu yang luar biasa. Kemenangan yang gilang gemilang. Semua karena Engkau. Terima kasih Tuhan, kami belajar. Biarlah hidup kami pun demikian. Belajar mentaati Engkau. Dan kami percaya hidup kami berkemenangan. Terima kasih, kami menyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera sukacita dan berkat-Mu menyertai kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetaplah semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, sukses menyertai kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.